Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang anatomi interior ambing. Namun sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Revina Damayanti, NPM 20141411009 dari kelas PTKA, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Berikut ini adalah sedikit penjelasan tentang sel epitel atau sitologi dari alveolus. Sel ambing adalah pabrik yang sangat teratur dan memiliki tingkat metabolisme tinggi. Ambing menggunakan kira-kira 80% total glukosa, asam asetat, dan asam amino darah. Bagian yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Fungsi nukleus pada ambing adalah untuk menyebarkan informasi genetik yang terdapat dalam gen untuk sintesis protein susu dan enzim tertentu. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Organel ini terdiri atas sistem saluran yang terletak di dasar 2/3 sitoplasma sel ambing. mRNA bergerak dari nukleus ke retikulum endoplasma dan mengerjakan gabungan asam amino menjadi protein susu dan enzim dalam sel ambing. Yang ketiga ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi sebagai tempat membungkus protein. Sintesis laktosa juga terjadi dalam aparatus Golgi. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria sering disebut sumber tenaga sel karena mitokondria menghasilkan energi yang diperlukan untuk sintesis lemak susu, laktosa, dan protein. Karena itu, sel ambing dari sapi laktasi mengandung banyak mitokondria. Yang kelima ada lisosom. Partikel ikat membran ini mengandung enzim pemecah yang jika dikeluarkan menyebabkan pemecah dan kematian sel. Salah satu mekanismenya adalah karena hormon pemelihara sel ambing selagi laktasi. Pemeliharaan ini menstabilkan membran lisosom, mencegah kebocoran enzim ke dalam sitoplasma. Yang keenam ada membran plasma. Membran membungkus seluruh organel. Membran ini membentuk batas luar seluruh sel ambing. Membran menampakkan kekhasan penting seperti perlakuan bahan kimia ke dalam berbagai bagian sel. Yang ketujuh ada sitoplasma. Sitoplasma adalah matriks cairan yang mengandung banyak sel ambing. Sebagian besar material fraksi ini dapat larut, seperti enzim, zat gizi, dan produk makromolekuler. Selanjutnya adalah sistem vaskuler kelenjar susu. Sistem vaskuler darah disesuaikan untuk memproduksi susu yang tinggi. Pasokan darah pada kelenjar susu sangat penting untuk menjamin kualitas susu yang diperoleh. Semua komponen susu berasal dari darah. Sekitar 400-500 unit darah yang melewati ambing akan menjadi susu. Untuk setiap unit susu disintesis oleh sapi perah dengan produksi susu yang tinggi, yaitu mencapai 280 mili per detik. Sistem arteri darah akan meninggalkan jantung dan mengalir ke bagian belakang sapi, tepatnya di sekitar aorta perut. Di daerah vagina terdapat pembuluh darah yang disebut arteri iliaka umum. Organ ini terbagi dalam iliaka internal dan eksternal. Kanalis inguinalis adalah lubang yang terdapat dalam rongga tubuh di daerah inguinal pembuluh darah. Pembuluh getah bening dan saraf akan memasuki dan meninggalkan rongga tubuh untuk memasok kulit di bagian posterior dari ternak seperti kelenjar susu yang merupakan kelenjar kulit. Sehingga arteri pudendal eksternal bisa keluar dari rongga tubuh yang terbagi atas arteri susu yang berdiameter 1 cm. Setelah masuk kelenjar, arteri tersebut akan meneruskan ke dalam mamaria anterior dan posterior.
maka untuk percabangan lebih lanjut akan turun menuju kelenjar. Sistem syaraf kelenjar susu. Bagian sistem syaraf kelenjar susu yang pertama adalah nervus lumbalis 1, yang kedua nervus lumbalis 2, yang ketiga nervus inguinalis, yang keempat nervus perennialis. Kemudian L1 ada vertebra lumbalis 1, L2 vertebra lumbalis 2, dan yang S adalah sacrum. Fungsi utama syaraf simpatis adalah mengontrol suplai darah ke ambing, menginervasi otot-otot polos yang mengelilingi sel, dan susu otot-otot sphincter pada tit. Adanya stimulus kejutan pada syaraf simpatis, kemudian rilis hormon epinefrin, sehingga terjadi vasokontraksi pembuluh darah ke ambing yang kemudian menghambat sekresi milk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.